keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu ku rasakan, tak pernah kau tinggalkan ku. Shalom saudara, semakin luar biasa di dalam Tuhan, semakin setia mengiring Tuhan, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin saudara. Saudara, kalau saudara lihat tadi di awal ada satu klip pendek saudara, satu gambar yang bertuliskan indigo, okultisme atau karunia rohani. Saudara, itu adalah buku yang saya tulis yang akan membahas seluk-beluk mengenai indigo, okultisme, dan juga karunia rohani. Saudara, jika tertarik untuk membelinya, saudara bisa memesannya lewat link yang ada di kolom description nanti saudara. Oke saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Ulangan pasal 6 saudara. Tapi saya nggak akan baca semuanya. Saya akan baca mulai dari ayat yang kedua, nanti ayat yang ke-13, dan kemudian ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara, ini adalah pidato atau amanat perpisahan dari Musa kepada bangsa Israel. Jadi waktu itu bangsa Israel sudah ada di sisinya sungai Yordan, saudara. Mereka siap-siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi ini bangsa Israel generasi yang baru. Jadi generasi yang dari Mesir itu saudara sudah nggak ada semua. Ini sudah generasi yang lebih muda-muda saudara ya. Ini generasi yang akan mewarisi tanah Kanaan. Saudara, Musa ini memberikan satu wejangan, satu awasan atau satu peringatan. Bukan cuma satu peringatan, tapi Musa juga membawa mereka mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Musa tuh membawa satu kesadaran kepada mereka. Tuhan sudah menyertai kamu loh. Dulu Tuhan sertai kamu. Sekarang Tuhan sertai kamu, nanti Tuhan juga akan sertai kamu. Takutlah akan Tuhan. Jadi Musa memberi satu penekanan. Itulah kenapa saudara, kalau kita baca dalam perikop ini saudara, dalam satu perikop ini ada 3 kali diucapkan, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan itu diucapkan 3 kali. Ini menunjukkan sesuatu yang ini urgent memang. Ini sangat penting sehingga Musa memberikan penekanan-penekanan yang khusus soal ini kepada bangsa Israel. Nah, saudara, sebenarnya apa sih konsepnya takut akan Tuhan ini? Apakah takut akan Tuhan itu kita berpikir gini, saudara? Wah, kalau nanti misalnya nggak melakukan ini atau nggak melakukan itu, nanti Tuhan murka. Atau mungkin kita sering mendengar satu statement mungkin dari orang-orang tertentu, mungkin mengatakan, makanya kamu sih nggak ngasih persembahan, atau bahkan kamu sih nggak ngasih perpuluhan, makanya kamu bangkrut. Atau kamu ini, gara-gara kamu nggak melakukan ini dan nggak melakukan itu, sakit kan kamu, dihukum Tuhan kamu.
saudara, apa Allah kita tuh sekejam itu, saudara. Jadi kita memahami Tuhan tuh akhirnya dengan ya takut yang sebenarnya. Takut apa? Takut dikutuk, takut dihajar, takut disialkan, takut dimiskinkan. Jadi kita ini benar-benar kita takut memang kita ketakutan gitu loh. Nah, tapi apakah yang Musa maksud di sini itu adalah ketakutan yang seperti itu, saudara? Saudara, kata takut akan Tuhan yang dipakai oleh Musa di sini itu adalah kata Ibrani yare, saudara. Yang artinya itu apa? Menghormati, kagum. Kemudian berdiri di dalam kekaguman. Dan ini bukan cuman kagum terus disimpan-simpan di dalam hati, saudara. Yang enggak ditunjuk-tunjukkan. Enggak. Ini kagum yang ditunjukkan, dilakukan. Dia menunjukkan kekagumannya. Dan ini bukan sekali dia menunjukkan kekagumannya, tapi terus-menerus dia menghormati, terus-menerus dia mengagumi. Enggak berhenti-berhenti, saudara. Ditunjukkan. Semua orang melihat bahwa kita mengagumi Tuhan, bahwa kita menghormati Tuhan. Jadi ini bukan satu konsep yang kita ketakutan, bukan. Kita takut nggak diberkati Tuhan, bukan. Karena kita nggak melakukan ini dan itu. Terus kita ketakutan nanti, wah jangan-jangan ini dikasih penyakit sama Tuhan, wah jangan-jangan usaha dipersulit sama Tuhan. Pandangan yang seperti itu, pandangan yang berpikir bahwa Tuhan itu brutal, saudara. Tuhan itu brutal sekali. Dan itu pandangan yang keliru. Kalau kita perhatikan, saudara, dari awal bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan bagaimana Tuhan itu menebus manusia dari dosa-dosanya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Tapi karena kita ini menghargai Tuhan itu mungkin hanya sebatas kepentingan-kepentingan, itulah kenapa kita berpikir bahwa Tuhan itu brutal. Pemikiran yang seperti itu akhirnya membuat kita ini tidak menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang layak untuk didekati. Ya kita kalau ada butuhnya aja lah datang sama Tuhan. Kalau sudah nggak butuh, udah nggak usah didekati lah. Bahaya. Kenapa? Wah bahaya. Nanti kalau kita dekat-dekat, kita kalau nanti nggak sesuai dengan keinginannya, wah kita dihajar nanti. Udahlah kalau pas butuh-butuh aja kita dekat-dekat sama Tuhan. Nah, pemikirannya jadi seperti itu, jadi liar seperti itu, saudara. Itulah kenapa orang-orang yang berpikir hanya sebatas kebutuhan dengan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya materi, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk kepuasan dirinya sendiri, akhirnya memiliki kehidupan kekristenan yang sangat manipulatif. Mereka kelihatannya melayani Tuhan, mereka kelihatannya melakukan hal-hal yang baik. Mereka kelihatannya mungkin kasih persembahan, mereka melayani Tuhan, mereka aktif di gereja, mereka mungkin kasih perpuluhan, gak pernah telat gitu ya. Tapi semuanya itu dilakukan karena apa? Bukan karena rasa cintanya sama Tuhan, tapi dia ketakutan. Ini satu hubungan yang sangat hubungan yang sifatnya itu berdagang dengan Tuhan. Aku melakukan ini, engkau harus lakukan itu. Jadi seolah-olah Tuhan itu seperti preman. Kita nganggap Tuhan itu seperti preman. Kita kasih jatah sama Tuhan. Kalau sudah kita kasih jatah, Tuhan jaga lu ya keamanannya ya. Jangan sampai aku kenapa-kenapa lu. Nah itu konsep yang sangat keliru, saudara. Musa menunjukkan bahwa rasa takut akan Tuhan itu sebenarnya rasa kagum, rasa hormat yang ditunjukkan. Kita bahkan berdiri
Bukan cuma kita diam, tapi kita berdiri menunjukkan kekaguman kita sama Tuhan. Dan semua orang melihat betapa kita mengagumi Tuhan. Ini dilakukan terus-menerus, gak cuma sekali, tapi terus-menerus dilakukan. Nah, saudara, kenapa kita ini bisa sampai kagum sama Tuhan? Kenapa kok kita bisa sampai kagum sama Tuhan? Musa menunjukkan beberapa alasan kenapa kok kita ini, anak-anaknya ini, umatnya ini harus kagum sama Tuhan. Atau memang seharusnya kagum sama Tuhan. Saudara, saya ingin bacakan dalam ayat 21 sampai 23, saudara. Dikatakan demikian. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Jadi ini kalau ada anak-anak yang tanya, saudara, "Pa, kenapa sih? Ketetapan-ketetapan dan peraturan apa gitu ya?" Atau saya mulai dari ayat 20 aja, saudara. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Nah, kemudian Musa bilang gini, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana. Supaya apa? Supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Artinya Musa lagi ngomong gini, kamu mengagumi Tuhan karena kamu merenung-renungkan apa yang Tuhan itu sudah lakukan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah lakukan atas bangsa ini. Israel itu dulu cuma budak di Mesir. Tapi bagaimana Tuhan itu memilih dan mengasihi Israel itu begitu rupa. Bangsa yang budak ini dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir dengan cara yang luar biasa. Yang orang Israel aja waktu dibawa keluar di depan Laut Merah itu mereka sudah ketir-ketir, saudara. Waduh, kita mati di depan laut, di belakang orang Mesir. Waduh, sudahlah, hancur kita, mati kita. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka lewat mujizat yang luar biasa, yang gak masuk akal. Saudara, Tuhan pasti pernah menolong kita kan? Tuhan pasti pernah melakukan tindakan-tindakan, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jalan keluar mungkin. Pertolongan-pertolongan yang gak terpikir oleh kita. Tapi kita ngalami. Dari situ kita mengerti, kita memahami bahwa Tuhan selalu menyertai. Musa lagi ngomong gini. Ini Musa ini saksinya, saudara, dari bangsa Israel itu keluar dari Mesir sampai mereka itu menjelang masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa ini tahu pasti apa aja yang sudah terjadi atas bangsa ini. Itu dia bilang, bangsa ini sebenarnya dulu cuma budak loh. Tapi bagaimana Tuhan tuh meninggikan bangsa ini, mengangkat bangsa ini, menyertai bangsa ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Sama Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kalau kita renung-renungkan lagi? Terlalu banyak ada yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita tulis dalam buku mungkin, buku itu gak akan cukup untuk menuliskan setiap peristiwa, setiap kesaksian dalam hidup kita yang Tuhan sudah lakukan. Mulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele, sampai hal-hal yang luar biasa besarnya. Ada hal-hal di masa lalu yang Tuhan lakukan dan itu menunjukkan penyertaannya. Ada lagi, saudara ya. Saya akan bacakan di ayat 10 sampai ayat 11. Inilah kenapa kita harus mengagumi Tuhan. Mengapa kita
memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan. Ayat 10 dan ayat yang ke-11, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, mengapa kok kita ini mengagumi Tuhan? Kenapa? Karena ada janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa janjinya? Dia, Allah, akan selalu menyertai kita. Tuhan bilang waktu mau naik ke surga, dia bilang, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, kita ini memang nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita memang nggak ngerti, bahkan detik ke depan pun kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kalau dulu Tuhan sertai, apa yang Tuhan lakukan di masa-masa yang lalu, itu nggak berhenti cuma sampai di masa lalu. Tapi Tuhan akan lanjutkan. Itulah kenapa kita berdiri sampai hari ini, saudara. Rencananya berlanjut, bukan cuma masa lalu, tapi sampai hari ini. Dan bukan cuma sampai hari ini, rencananya akan lanjut sampai masa yang akan datang. Jadi rencana Tuhan itu terus berlanjut. Apa yang Tuhan lakukan dulu, itu mempersiapkan kita untuk hari ini. Apa yang Tuhan lakukan hari ini di dalam hidup kita, itu mempersiapkan kita untuk kita ini menyambut rencananya di masa yang akan datang. Kita menjadi pelaku-pelaku rencananya di masa yang akan datang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bagaimana Musa itu bilang, itu ada kota-kota yang besar yang Tuhan sudah siapkan, yang bahkan sebenarnya nggak kamu dirikan. Tuhan tuh menyiapkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir, itu nggak jadi gelandangan. Ini nggak jadi bangsa yang homeless, enggak. Jadi ini nggak dibiarkan jadi bangsa yang keleleran gitu, enggak, saudara. Kalau seandainya bangsa ini, Israel ini waktu keluar dari Mesir terus dibiarkan homeless, saudara, nggak punya tujuan, saya yakin bangsa ini nggak akan bertahan. Pasti semuanya tercerai-berai. Dan Israel cuma tinggal nama. Tapi Tuhan memberikan mereka tujuan. Tuhan memberikan mereka satu goal. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya rencana di dalam kehidupan bangsa Israel. Dibilang, rumah-rumah itu juga nggak kamu dirikan, kamu juga nggak ngisi. Tuhan semua siapkan engkau sebagai sebuah bangsa. Bahkan waktu bangsa Israel pesimis, saudara, mana mungkin Tuhan tetap memimpin bangsa Israel. Saudara, mungkin kita nggak melihat bagaimana Tuhan itu menunjukkan dirinya secara nyata di dalam hidup kita lewat penampakan fisik gitu, enggak. Tapi dari perenungan kita, kalau kita renungkan bagaimana dulu Tuhan memimpin kita, dan sekarang pun kita berdiri sampai hari ini, bagaimana kok kita bisa kuat sampai hari ini. Kita bisa memastikan bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan berencana, saya yakin Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Saudara, mari terlibat di dalam rencananya Tuhan. Mari mengizinkan Tuhan itu memimpin kita masuk ke dalam rencananya. Saudara, yang ketiga, saudara, saya ingin bacakan di ayat yang pertama. Mengapa kok kita ini harus, atau memang seharusnya kita mengagumi Tuhan?
Musa bilang gini, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara, Musa sedang menunjukkan Tuhan itu loh seumur hidup mengajari kamu tentang kebenaran. Kebenaran mutlak. Bahwa hanya Dia Allah yang hidup. Bahwa hanya Dia Allah yang layak disembah. Musa mengingatkan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu, saudara? Waktu keluar dari tanah Mesir itu cara-caranya sudah luar biasa. Berusaha ditiru sama ahli-ahli tenungnya Mesir, gak berhasil. Mereka malah kewalahan, gak karu-karuan, saudara. Kemudian mereka jalan. Di sepanjang perjalanan mereka ketemu dengan bangsa-bangsa lain yang punya dewa-dewa, yang punya sesembahan yang lain yang mereka andalkan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kepada orang Israel, Tuhan mengangkat orang Israel, menunjukkan bahwa Tuhan yang jadi tempat pengharapan orang Israel ini jauh melebihi apa yang jadi Tuhannya bangsa-bangsa yang ada di sepanjang perjalanan orang Israel ini. Waktu orang Israel ini minta daging, Tuhan, kita ini kepingin daging, dikirimkanlah burung-burung puyuh. Bagaimana Tuhan itu menjawab doa-doa mereka? Bagaimana Tuhan itu mengajari mereka dari bangsa yang bermental budak jadi bangsa yang sebentar lagi akan punya tanah sendiri. Benar-benar menjadi sebuah bangsa. Bukan bangsa yang homeless, bukan bangsa yang gelandangan. Bagaimana Tuhan memimpin mereka lewat tiang awan dan tiang api. Tuhan mengajari satu kebenaran yang mutlak kepada orang Israel. Aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Aku Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kamu. Aku Tuhan yang hidup, yang memang harus kamu sembah. Dan Tuhan membuktikannya bukan cuman ngajari peraturan-peraturan atau yang bagaimana. Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Sama di dalam hidup kita. Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia sepanjang hidup kita mengajari kita. Hei, ini aku Bapamu, ini aku Allahmu, Allah yang menyertai kamu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kamu, Allah yang selalu berencana atas kamu. Aku gak cuman mengajari kamu, tapi aku menunjukkan, membuktikan kepadamu bahwa akulah Tuhan. Jadi kamu gak perlu takut menghadapi apapun. Itulah kenapa engkau harus mengagumi, engkau harus menghormati dengan cara yang mendalam. Dalam perenungannya Musa, dalam pidatonya Musa sedang menyampaikan Musa sedang menyampaikan pesan yang seperti itu. Ayo. Saudara, bagaimana caranya kita ini kemudian menghormati Tuhan dengan layak, mengagumi Dia dengan layak? Di ayat yang kelima, saudara, dikatakan gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah. Ini artinya memiliki kasih yang menunjukkan ketaatan yang penuh kepada Tuhan sebagai bukti kasihnya kita ini kepada Tuhan. Kita dulu sudah berkomitmen, Tuhan, ya aku mau mengasihi Engkau Tuhan, ya Engkau adalah Tuhanku dan Rajaku, bertahtalah di dalam hidupku. Tapi saudara, gak cuma sekali kita punya hati yang seperti itu, terus menerus. Kalau kita sudah pernah mengakui Tuhan, pengakuan itu akan terus ada.
Kalau kita sudah mengizinkan Tuhan memerintahlah di dalam hidupku, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memerintahlah, pimpin hidupku, kita melakukannya terus-menerus. Sebagai apa? Sebagai tanda bukti kasihnya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Orang-orang yang sebenarnya nggak layak untuk dikasihi, tapi Tuhan mau mengasihi kita. Itulah kenapa secara menghormati Tuhan, kalau kita mau menghormati Tuhan, kita mengasihinya. Kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Jadi nggak cuman ngomong tok, tapi disertai dengan perbuatan. Makanya waktu di awal takut akan Tuhan itu artinya dia mengagumi, dia bahkan berdiri dan dia menunjukkan rasa kagumnya supaya semua orang melihat. Nah, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan itu tampak, tanggapan kita terhadap Tuhan itu tampak dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Sebagai apa? Sebagai sebuah komitmen yang terus-menerus, yang tanpa henti. Artinya apa, saudara? Seluruh kehendak Allah, seluruh kebenaran Allah itu termanifestasi secara total, kelihatan seluruhnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita nggak melakukan kebenaran itu setengah-setengah, saudara. Kita nggak melakukan kebenaran itu cuma untuk sesuatu yang kita anggap menguntungkan, enggak. Tapi semuanya, bahkan waktu itu bertentangan dengan ego kita, bahkan waktu itu bertentangan dengan kenikmatan kita, kepuasan kita, kita tetap mengutamakan Tuhan. Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi aku lebih dulu Tuhan, maka sudah sepantasnya aku melakukannya untuk-Mu. Maka sudah sepantasnya aku ini mengagumi Engkau dengan cara yang total di dalam hidupku, sampai semua orang tuh melihat bahwa aku ini mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Jadi mengasihinya nggak sembunyi-sembunyi, saudara, tapi mengasihinya itu, mengaguminya itu sampai orang tuh melihat semuanya. Wah ya, dia memang benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam hal ini, kita mengakui Tuhanlah pemilik seluruh hidup kita. Waktu kita sampai kepada titik itu, saudara, disitulah kita ini punya kesempatan untuk mengajarkan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Lah kalau kitanya sendiri nggak mengagumi Tuhan, memangnya apa yang mau kita beritakan? Yang kita beritakan cuma kemunafikan sebenarnya. Kita sebenarnya memberitakan Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang cari untung untuk diri kita sendiri. Itulah kenapa Musa waktu bilang, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Kalau nanti anak-anakmu tanya, kamu bilang gini. Karena mereka sudah mengenal Tuhan, mereka ini benar-benar mengagumi Tuhan. Ada yang bisa mereka bagikan, ada yang mereka bisa ajarkan untuk anak cucu mereka. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita mengagumi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan memberitakan kasih Tuhan tanpa embel-embel, tanpa kepentingan-kepentingan kita. Kita akan memberitakan kasih Tuhan, mengajarkan kasih Tuhan, mengajarkan kebenaran Tuhan. Saudara, mari kita hidup di dalam hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang membawa kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Hubungan pribadi yang membawa kita menyadari ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hubungan pribadi yang
membawa kita mengerti, memahami bahwa Tuhan mengajarkan kebenarannya yang mutlak, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang harus disembah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di setiap langkah hidup